Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Agus Budiarta, nomor absen 10 dari kelas 12 IPA 2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang permainan softball. Softball merupakan olahraga bola beregu yang terdiri atas dua kelompok atau tim. Permainan softball diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1887. Softball adalah olahraga perkembangan dari olahraga sejenis seperti baseball dan hardball. Kemudian sistem permainan softball. Setiap kelompok memiliki 9 orang pemain. Yang kedua, lamanya permainan yaitu 7 inning. Masing-masing dari kelompok mendapatkan giliran menjadi regu bertahan dan regu penyerang sebanyak 7 kali. Yang ketiga, pergantian regu akan terjadi jika pihak bertahan sudah berhasil mematikan pemain-pemain regu penyerang sebanyak 3 orang pemain. Yang keempat, cara mendapatkan poin dalam permainan softball yaitu dengan cara apabila pemukul berhasil menuju ke home plate dengan selamat. Yang kelima, kelompok tersebut memperoleh 1 poin. Kemenangan diperoleh jika salah satu kelompok mendapatkan nilai yang lebih banyak dalam 7 inning. Selanjutnya, posisi pemain dari softball. Yang pertama ada penjaga belakang atau catcher. Yang kedua ada pelempar atau pitcher. Yang ketiga ada penjaga base 1 atau first base. Yang keempat adalah penjaga base 2 atau second base. Yang kelima adalah penjaga base 3 atau third base. Yang keenam adalah shortstop atau yang berada di antara base 1 dan base 2. Yang ketujuh adalah penjaga lapangan tengah atau middle fielder. Yang ke-8 adalah penjaga lapangan kanan atau right fielder. Yang ke-9 adalah penjaga lapangan kiri atau left fielder. Kemudian peralatan permainan softball. Yang paling utama dalam permainan adalah bats atau pemukul. Kemudian ada bola, ada gloves atau sarung tangan, dan ada body protector dan helmet. Nah, fungsi body protector dan helmet ini untuk melindungi kepala dan untuk melindungi bagian tubuh. Body protector ini biasanya hanya digunakan oleh catcher atau penangkap bola. Kemudian ada home plate, ada pitcher plate, dan ada base 1, 2, dan 3. Kita lanjut ke teknik dasar permainan softball. Teknik yang pertama adalah teknik memegang bola. Cara memegang softball itu tergantung dari besar atau kecilnya ukuran tangan yang akan melempar bola. Jika ukuran tangannya kecil, maka dengan cara jari-jari pendek bisa bola dipegang menggunakan 3-4 jari. Dan jari yang digunakan untuk memegang bola harus renggang. Dan jika ukuran tangannya lebih besar, maka bola bisa dilempar dengan cara 2 jari. Selanjutnya, teknik dasar memegang stick. Yang pertama, pegangan atas dari knob atau bongol stick untuk mengurangi kekuatan dan mendapatkan kontrol. Yang kedua, pegangan tengah dari knob atau bongol untuk mendapatkan akurasi dan kekuatan. Yang ketiga, pegangan bawah yaitu dengan cara stick dipegang pada dekat knob atau bongol guna meningkatkan kekuatan pukulan dan kekuatan pegangan. Kemudian teknik dasar memukul bola. Yang teknik pertama adalah pukulan swing. Sikap awal, berdiri dengan kedua kaki dijarangkan. Kaki kiri diputar mengarah lurus dengan pitcher. Berat badan bertumpu pada kedua kaki dan badan sedikit condong ke depan. Pemukul dipegang erat-erat oleh kedua tangan dan posisi mukul sedemikian rupa sehingga tepat di atas bahu. Dengan kanan lebih rendah daripada dengan kiri dan pandangan lurus ke arah datangnya bola dari pitcher. Sikap yang kedua, sikap saat memukul. Setelah bola dilempar oleh pitcher, bola segera dipukul secara cepat dengan mengayunkan pemukul ke arah datangnya bola. Kaki kanan sedikit ditekuk dan kedua tangan diluruskan. Yang ketiga, sikap akhir. Setelah bola berhasil dipukul dengan baik, diikuti dengan gerakan ayunan bat sebagai gerakan lanjutan.
Kemudian jenis pukulan yang kedua adalah pukulan tumbuk atau ban. Pukulan tumbuk adalah memukul bola tanpa harus mengayunkan pemukul, tetapi cukup menahan arah datangnya bola, sehingga bola akan jatuh dekat dengan si pemukul. Sikap kedua kaki pada waktu umpan cukup dengan posisi kaki disejajarkan dengan arah datangnya bola. Kemudian kita lanjut ke teknik melempar bola. Yang pertama, lemparan atas atau overhead throw. Pada saat melempar, ayunan tangan dan kaki secara bersamaan dengan berat tumpu pada kaki yang di depan. Badan sedikit condong ke belakang. Yang kedua, lemparan samping atau side hand throw. Pada waktu melempar, tangan bawah sejajar dengan bahu dan sedikit lecutan pergelangan tangan. Yang ketiga, lemparan bawah atau underhand throw. Lemparan bawah digunakan biasanya dalam keadaan darurat dan dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Posisi tubuh membungkuk dengan kedua kaki ditekuk. Kemudian, teknik dasar menangkap bola. Yang pertama, teknik dasar bola datar. Posisi badan berdiri, kaki terbuka, pandangan lurus ke depan ke arah datangnya bola. Posisi kedua tangan siap di depan dada. Bola ditangkap oleh tangan yang memakai glove atau tangan kiri, dan tangan kanan siap melempar bola. Kemudian, yang kedua, bola lambung. Posisi badan ditempatkan tepat di mana bola akan jatuh. Bola ditangkap dengan satu tangan atau dua tangan secara bersamaan. Yang ketiga, bola menggelinding atau ground ball. Bola yang datang menggelinding di atas tanah ditangkap dengan cara berlutut sedemikian rupa dan tangan yang memakai glove ditempatkan tepat pada arah datangnya bola. Sedangkan tangan yang lainnya bersiap untuk menangkap dan melemparkan bola. Dan kita lanjut ke teknik sliding. Sliding merupakan gerakan badan meluncur atau mencapai base. Teknik sliding yang pertama adalah sliding mengait atau hook slide. Pelari tidak meluncur langsung ke arah base, tapi sedikit ke arah samping, bisa keluar atau ke arah dalam. Lalu badan dibiarkan melewati base dan salah satu kaki dilipat tegak lurus agar bisa mengait base dan pelari tidak terlepas dari base-nya. Lalu kaki yang diluruskan ke depan. Selanjutnya, kaki yang ada di belakang mengait base disesuaikan dengan kebutuhan atau situasi. Jenis sliding yang kedua adalah sliding lurus atau straight leg slide. Saat sudah mendekati base sekitar 2 atau 3 meter, dipindahkanlah berat badan dengan segera ke belakang dan pada saat itu ayunkanlah salah satu dari kaki ke arah base dan diikuti oleh kaki lainnya. Pada waktu meluncur, seluruh badan kecuali kepala menyentuh tanah dan kedua kaki diluruskan ke depan. Lalu dengan kedua kaki tersebutlah pemain menyentuh base. Yang teknik terakhir, sliding dengan kepala terlebih dahulu atau head first slide. Caranya dengan menggunakan kaki yang paling kuat lalu badan jatuhkan ke depan dan kedua tangan mengayun ke depan guna menyentuh base. Kemudian pelari meluncur ke depan dengan kedua tangan ke depan. Dan kita lanjut ke peraturan permainan softball. Yang pertama, pemain. Satu tim terdiri dari 9 orang pemain. Pemainnya sudah keluar atau diganti tidak boleh bermain lagi. Yang kedua, aturan permainan. Penentuan yang menjadi pemukul dan bertahan ditentukan dengan cara melemparkan uang logam. Permainan akan selesai jika sudah mencapai 7 inning. Kalau salah satu tim tidak bisa datang, maka langsung dinyatakan kalah dengan nilai 7-0. Poin tidak dihitung kalau bersama dengan bola keluar lapangan atau out ketiga base ketika di base, dan peraturan batting. Pemukul dikatakan mati kalau keluar dari batter box saat memukul bola dan kena. Pemukul harus sesuai dengan urutan dari daftar yang sudah diberikan ke panitia. Kemudian aturan pitching. Pitcher berdiri di atas pitcher plate dan kedua kaki harus menyentuhnya. Pitcher mengarahkan pandangan ke arah batter. Pitcher harus memegang bola jika akan melakukan pitching
dan di depan badan saat melakukan pelemparan bola pitcher dibolehkan melakukan salah satu langkah ke depan saja. Pitcher hanya diberi waktu 30 detik untuk memegang bola dan tidak boleh lebih. Kemudian untuk aturan strike yang sah apabila pemukul berhasil atau tidak memukul bola dari pitcher yang masuk ke dalam strike zone ataupun tidak. Foul tip jika ditangkap oleh catcher. Foul ball jika sebelum dipukul. Foul ball jika sebelum dari pukulannya ketiga dan tidak tertangkap oleh fielder atau penjaga. Bola dari pitcher yang dipukul tetapi tidak kena oleh batter. Kemudian wasit. Fungsi wasit di sini adalah wasit terdiri dari minimal 1 sampai 7 orang hakim pada satu pertandingan disebut dengan umpire. 3 orang pada base umpire yang menjaga pertandingan dan 1 orang pada plate umpire. 4 orang menjaga di outfield atau luar lapangan. Blue adalah istilah dari umpire karena warna seragamnya biru. Posisi umpire di belakang batter dan catcher berfungsi untuk melihat bola tersebut ball atau strike. Umpire juga mengatur dan mengawasi jalannya pertandingan agar tidak terjadi kecurangan atau hal yang lainnya. Kemudian peraturan ball. Ball dinyatakan jika bola dari pitcher yang tidak dipukul atau tidak masuk ke strike zone. Terjadi illegal pitcher. Fair ball. Fair ball dinyatakan jika jatuh dan menyentuh pada area yang sah. Menyentuh dari first, second, dan home plate atau third base. Menyentuh daerah di atas first, second, dan third base walaupun sudah berhenti di luar daerah yang sah. Foul ball. Foul ball dinyatakan jika berhenti atau di daerah salah. Bola langsung terjatuh di daerah foul di atas first dan third base walaupun bola kembali ke daerah fair. Adapun contoh manfaat bermain softball. Yang pertama untuk melatih kekuatan fisik. Kedua untuk koordinasi tangan dan mata. Yang ketiga untuk keseimbangan. Yang keempat untuk kebersamaan. Yang kelima untuk disiplin. Yang keenam untuk kerjasama. Dan yang ketujuh untuk kepemimpinan. Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.